Tidak ada satupun nabi kecuali Yesus yang pernah berkata akan menjemput umatnya kembali. Bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan dan keselamatan yang ada di bawah kolong langit ini. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan di dunia ini tidak ada satupun nabi kecuali Yesus yang pernah berkata akan menjemput umatnya kembali. Tertulis di Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu di tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Dan bunyi ayat-ayat tersebut dengan jelas menuliskan perkataan langsung dan janji Yesus, yaitu bahwa Yesus harus kembali ke surga, di mana tempatnya berasal. Dan kembalinya Yesus Kristus ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat atau rumah bagi umat-umatnya yang percaya dan setia menerima Dia. Mengapa Yesus sanggup berkata dengan berjanji bahwa Dia akan kembali untuk menjemput umatnya? Jawabannya adalah sebab nyawa hidup kekal seluruh umat manusia, termasuk para nabi yang pernah hidup di dunia yang fana ini. Keselamatan mereka semua supaya bisa masuk ke surga adalah tergantung kepada kasih karunia Yesus, yaitu seluruh umat manusia dan nabi yang percaya dan setia kepada Tuhan, yang pernah hidup sejak zaman Adam, dan juga tentunya termasuk yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan juga sebab hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa mendamaikan hubungan antara umat manusia dan Elohim. Hubungan umat manusia itu sudah rusak dan terpisah dari Allah karena adanya dosa. Dalam Zakaria 6 ayat 13, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Karena Yesus juga adalah sebagai imam besar di surga, yaitu yang tugasnya untuk mendamaikan antara umat manusia dengan Allah melalui upacara keimamatan di surga, sebagaimana yang dahulu dilambangkan dengan upacara keimamatan di bait suci dunia di zaman perjanjian lama. Makanya Yesus sanggup berkata dan berjanji bahwa nanti Yesus akan datang lagi untuk menjemput umat-umatnya, yaitu bila mana nanti tugas keimamatannya di sorga sudah selesai. Tertulis di Ibrani 8 ayat 1-2, dan Ibrani 9 ayat 11-15, dan Ibrani 9 ayat 24. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan selesai menjalankan tugas pelayanan keimamatannya
sebagai imam besar kita di bait suci surgawi. Dan lebih dari itu, mengapa Yesus sanggup berkata dan berjanji bahwa Dia akan datang lagi nanti untuk menjemput umat-umatnya? Karena selain Yesus adalah nabi dan juga sebagai imam besar di surga. Sebab Yesus juga adalah raja di surga yang akan duduk bertahta memerintahkan umat-umatnya, sebagaimana seorang raja yang bertahta di dunia ini. Yesus sebagai raja di surga juga memiliki hak atau otoritas untuk memberikan pengampunan kepada warganya. Dan lebih jauh lagi, sebab Yesus juga adalah Tuhan, Allah pencipta kita, yang tentunya layak untuk disembah dan dipercayai segala perkataan dan janjinya. Dalam Kolose 1 ayat 15-17, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu menciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Semoga kita tetap memandang kepada Yesus yang telah berjanji bahwa Dia akan datang lagi ke dunia ini pada yang kedua kalinya untuk menjemput kita nanti.